Mari saya akan menjelaskan pengertian dari UMKM dan kriteria dari UMKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, yaitu pengertian UMKM itu secara umum yaitu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana ini merupakan suatu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Dan ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan, serta badan usaha dengan lingkup yang kecil dan lebih dikenalnya dengan istilah mikro. Dan kriteria UMKM ini yang dimaksud yaitu sebuah badan usaha dapat disebut dengan UMKM jika memiliki ciri-ciri atau karakter tertentu. Nah, di sini saya akan memberikan kriterianya. Yang pertama, usaha mikro; yang kedua, kriteria usaha kecil; yang ketiga, kriteria usaha menengah. Nah, yang pertama, kriteria usaha mikro yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih kira-kira 50 juta per bulan. Sedangkan usaha kecil, kriteria usaha kecil, suatu usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha dan kekayaannya itu tergolong rendah, biasanya berada di bawah 300 juta per tahun, itu dikatakan sebagai usaha kecil. Dan yang ketiga, usaha menengah. Dan di sini sebuah badan usaha ini bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Namun sama dengan kriteria usaha yang lain juga, kekayaan seperti tanah dan bangunan dan tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan ke dalam kalkulus. Nah, jadi ketiga-tiganya ini, kekayaan yang dimaksud itu tidak termasuk dengan tanah, bangunan, dan tempat usaha tersebut. Baik, terima kasih. Ciri-ciri dan kriteria dari UMKM menurut undang-undang, yang pertama itu ada sumber daya manusia yang dapat di dalam usaha tersebut belum mumpuni, dan yang kedua, tingkat pendidikan dari sumber daya manusia yang ada usaha relatif rendah. Yang ketiga, modal didapatkan dari non-bank padahal akan lebih baik dan legal jika modal bisa didapatkan dari bank atau kreditor. Dan yang keempat, usaha yang dijalankan biasanya belum memiliki usaha serta NPWP dan legalitas. Dan yang kelima, usaha yang dijalankan biasanya belum memiliki sistem administrasi yang lengkap. Dari segi keuangan juga belum dibedakan mana yang usaha dan mana yang pribadi. Dan yang keenam, lokasi usaha masih di depan rumah dan kurang strategis. Dan yang ketujuh, manajemen masih dilakukan secara sederhana. Yang kedelapan, pengawal atau karyawan yang dimiliki masih sedikit, mungkin 5-10 orang. Dan yang kesembilan, belum masuk dalam impor dan ekspor, kalaupun ada masih sangat sedikit. Dan yang terakhir, yang 10, ada usaha yang digunakan masih belum cukup, yang kecil. Dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu usaha dalam bidang ekonomi, terutama dagang, yang dikelola oleh suatu badan usaha atau individu yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil. Ada juga contoh dari usaha UMKM, yaitu ada usaha kuliner, usaha fashion, dan yang ketiga usaha agribisnis, dan masih banyak lainnya contoh dari UMKM lainnya. Halo semua, ada beberapa menu
yang ada di ayam bakar Cetom Kuliner itu ada rawon, ayam kemul, ayam bakar, iga bakar, sop iga sapi, iga bakar super, buntut bakar, sop buntut sapi yang dibanderol dari harga 16.000 sampai 30.000 loh. Dan ada juga paket hemat, yaitu ada paket hemat ayam kemul yang terdiri dari nasi, ayam, dan teh manis atau es. Itu dibanderol harga 23.000. Dan ada juga paket ayam bakar yang terdiri dari nasi, ayam bakar, dan teh. Harganya juga sama 23.000. Dan ada juga paket rawon, yaitu terdiri dari nasi, rawon, dan teh manis. Harganya juga sama 23.000 loh. Dan ada juga beberapa menu lainnya, yaitu ada pempek kecil, srikaya, tekwan, model kulit, pempek besar, burgo, mie celor, pindang patin, pindang ikan gabus, pindang iga sapi, tekwan frozen. Harga dibanderol dari 4.000 sampai 60.000 loh. Dan ada juga beberapa aneka minuman lainnya. Ayo buruan dicoba. Datang ke Ayam Bakar Cetom Kuliner. Mari kita lihat. Terlihat ya nih bumbunya, lihat nyampe ke dalam. Dan ini tuh bumbunya banyak banget. Jadi nggak kayak ayam bakar yang kering gitu. Dan dagingnya, empuk. Tuh bisa kelihatan ya. Nah pokoknya kalian gak rugi deh. Cuman dengan harga 23.000 bisa dapat semua ini. Udah kenyang, dapat es juga. Nah sekarang waktunya aku cobain nih ayamnya. Ayamnya juicy banget. Coba. Ternyata ayamnya empuk. Bumbunya sampai ke dalam. Kita coba pakai sambalnya. Beneran ini enak. Ini enak. Kita coba nasinya ya. Nasinya juga empuk. Bisa kita lihat lalapannya juga seger banget ini. Kalian juga harus cobain ini. Udah murah, kenyang, enak rasanya.